Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh iya, siapa yang hari ini sudah baca buku? Jangan lupa baca buku ya. Jika teman-teman punya saran dan rekomendasi buku anak yang menarik untuk dibacakan di channel ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kali ini Kak Adi akan membacakan cerita berjudul Si Kue Lengket. Buku ini ditulis dan diilustrasi oleh Ririn Diah Utami. Wah, keren sekali ya. Ada penulis yang juga jago menggambar. Siapa teman-teman yang bisa seperti ini? Yang bisa menulis sekaligus menggambar. Pasti keren sekali ya. Buku ini diterbitkan oleh Bilik Literasi Cilik. Oh iya, di dalam buku ini ada 6 cerita seru loh dari Ibu Ririn. Tapi kali ini Kak Adi akan membacakan satu dulu, yaitu cerita yang berjudul Akhir Bahagia Pisang dan Pepaya. Kira-kira kenapa ya pisang dan pepaya ini bahagia? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ceritanya menarik. Teman-teman mau tahu ceritanya? Yuk kita mulai baca bukunya. Kulihat orang-orang berdesak-desakan untuk memilih buah-buahan. Durian laku keras. Apel dan pir lumayan laku. Jeruk dan anggur juga tidak kalah peminatnya. Duku dan salak lumayan lah. Pisang juga ada yang beli. Tapi pepaya, belum ada yang menyentuh pepaya. Hai pepaya, kenapa kamu sedih? Tanya pisang tua. Tidak ada yang mau membeli aku, kata pepaya. Sudahlah, jangan sedih. Suatu saat nanti pasti akan ada yang membelimu. Lihat aku, juga belum ada yang membeliku. Tapi aku tidak sedih, kata pisang dengan senyum yang manis. Kasihan ya pisang dan pepaya ini. Belum ada yang mau membelinya. Kenapa kamu masih bisa tersenyum? Padahal tidak ada yang mau menyentuhmu, karena badanmu sudah terlalu tua. Kamu sudah tidak enak kalau dimakan. Sebentar lagi kamu akan dibuang ke tempat sampah. Begitu kata pepaya tanpa memperdulikan perasaan pisang. Pisang yang mendengarkan pepaya sedikit sedih. Tapi pisang kembali tersenyum lagi sambil berkata, aku masih yakin suatu saat nanti aku pasti akan dibeli orang. Begitu kata pisang. Ya, semoga ada orang yang mau membeli kita. Tapi aku kurang yakin karena kondisi kita seperti ini. Kamu yang sudah terlalu tua dan sebagian tubuhmu jelek, sedangkan aku belum terlalu matang, kata pepaya dengan wajah sedih. Yakinlah, kata pisang sambil memeluk pepaya. Mereka berpelukan. Hari sudah semakin sore. Pasar sudah mulai sepi. Sebentar lagi pasar akan ditutup. Sebagian penjual sudah mulai merapikan dagangannya. Pepaya melihat wajah pisang masih tersenyum. Aneh, kenapa kamu masih tersenyum bahagia? Padahal besok badanmu bertambah tua lagi. Tidak akan ada yang akan membelimu, kata pepaya. Aku yakin suatu saat akan ada orang yang datang untuk membeliku, kata pisang. Pepaya belum selesai bicara. Ada orang yang datang. Bu, apa sudah tutup? Tanya ibu-ibu yang berbaju merah. Oh, belum. Silahkan pilih yang mana?
tanya penjual itu. Pepaya melihat ibu-ibu itu sedang memilih-milih. Pepaya juga melihat pisang sedang memejamkan mata. Mungkin sedang berdoa. Kira-kira mereka akan terpilih atau tidak ya? Yuk kita cari tahu. Saya beli yang ini saja, Bu, kata ibu itu sambil menunjuk pisang. Loh, ini sudah kematangan loh, Mbak. Nanti nggak enak dimakan, kata penjual itu. Pepaya agak terkejut. Ibu itu lebih memilih pisang yang sudah terlalu matang. Terlihat pisang tersenyum karena ada juga yang mau membelinya. Wah, akhirnya ya pisang terpilih. Tidak apa-apa, Bu. Memang pisang seperti ini yang saya cari, kata ibu-ibu itu. Ya sudah, kalau begitu nanti saya kasih harga murah saja, karena pisang ini belum tentu besok laku, kata penjual. Oh iya, Bu, sama pepaya itu ya, yang belum terlalu matang. Pepaya kaget. Tidak disangka-sangka ibu itu juga mau membelinya. Kulihat pisang tersenyum pada pepaya. Apa yang dikatakan pisang memang benar. Setelah ibu-ibu itu membayar, pisang dan pepaya dibawa pulang. Dalam hati pepaya bertanya-tanya, akan dibuat apa pepaya dan pisang kayak kami ini? Sampai di rumah, ibu siap. Pepaya sempat berkata kepada pisang, "Kau benar, pisang. Kalau kita sabar menunggu, pasti suatu saat nanti akan ada yang membeli kita." Mendengar perkataan itu, pisang tersenyum. Hei pepaya, kira-kira kita nanti mau dibuat apa ya? Dari tadi ibu sibuk menyiapkan tepung, telur, gula, cabai, asam jawa, dan injet. Iya, aku juga tidak tahu, jawab pepaya. Pepaya melihat ibu mulai mengambil pisang dan mengupas kulitnya. Pisang dihaluskan dan dimasukkan ke dalam adonan tepung, telur, dan gula. Setelah itu, dituangkan ke dalam loyang yang sudah diolesi mentega dan dimasukkan ke alat besar bernama oven. Wah, mereka sudah mulai dimasak. Kira-kira akan jadi masakan apa ya? Yuk kita cari tahu. Pepaya melihat ibu itu mulai meninggalkan oven. Giliran pepaya dikupas dan dipotong kecil-kecil, lalu dicuci sampai bersih dan direndam di air yang sudah diberi injet. Teman-teman tahu injet? Coba kalau teman-teman tidak tahu injet, tanya ayah dan bunda ya. Kira-kira injet itu seperti apa? Pepaya didiamkan beberapa menit. Sambil menunggu, ibu menyiapkan cabai yang sudah dipotong-potong, dicampur dengan asam jawa dan diberi garam sedikit, serta gula secukupnya. Terakhir, dikasih air hangat, diaduk-aduk dan didiamkan. Bau apa ini? Sungguh harum sekali, batin pepaya. Pepaya melihat ibu membuka oven dan bau harum itu keluar. Sungguh terkejut. Pepaya melihat pisang sahabatnya yang jelek berubah menjadi cantik dan harum. Wah, pasti senang sekali ya, pisang ini jadi cantik dan harum. Ternyata ibu memilih pisang yang sudah terlalu matang untuk dibuat bolu pisang yang sungguh lezat dan harum. Pasti enak sekali ya. Teman-teman pernah makan bolu pisang? Setelah agak dingin, bolu pisang dipotong-potong dan ditaruh di atas piring. Ibu kembali ke pepaya.
Pepaya yang sudah direndam selama 1 jam, airnya dibuang dan dicuci sampai bersih. Pepaya dimasukkan ke dalam air yang sudah dicampur dengan gula, garam, cabai, dan asam jawa. Ibu itu mengaduk-aduk terus dan mencicipinya. Enak, sudah pas, kata ibu-ibu itu sambil tersenyum. Pepaya ikut tersenyum bahagia mendengarnya. Dia baru tahu kalau pepaya yang belum terlalu matang bisa disulap menjadi manisan. Manisan pepaya dimasukkan ke lemari es. Setelah dingin, manisan itu dikeluarkan dan disajikan di mangkok-mangkok kecil. Ibu menata makanan di atas meja, termasuk bolu pisang dan manisan pepaya. Pasti segar sekali ya. Siapa teman-teman yang pernah makan manisan pepaya yang sudah dingin habis dikeluarkan dari lemari es? Pasti segar sekali ya. Ayo, semua ke sini. Makanannya sudah siap, kata ibu. Tak berapa lama, anak-anak mendekati meja. Mereka mulai mengambil makanan. Mereka sangat menyukai bolu pisang dan manisan pepaya buatan ibu. Pepaya dan pisang yang awalnya sedih sekarang bahagia karena membuat anak-anak gembira. Teman-teman sudah tahu sekarang kenapa pisang dan pepaya ini bahagia? Itulah cerita tentang akhir bahagia pisang dan pepaya dari buku Si Kue Lengket. Teman-teman suka dengan ceritanya? Itulah cerita dari Kak Adi kali ini. Jika teman-teman ingin membaca cerita lainnya, yuk ajak ayah bunda, kakek nenek, dan kakak kalian untuk menceritakannya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Bagikan dan share video ini agar semakin banyak yang melihat video ini. Jika teman-teman punya saran dan rekomendasi buku anak yang menarik untuk dibacakan di channel ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya yang lebih seru. Bye-bye.